Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Enda, dan kali ini saya ingin menyampaikan konten video ceramah. Dan kali ini saya ingin menyampaikan nih, ada guru kita yaitu Ustadz Dasar Latif yang pernah bilang kalau kita dapat konten ceramah harus di-share lagi di media sosial kalian. Ada juga dari Ustadz Abdul Somad yang bercerita, kalau kita punya media sosial lebih baik diisi dengan salawat-salawat, dan itulah yang kadang membuat saya ingin berbagi video ceramah ini untuk kalian. Saya juga mau info nih, kalau ini disclaimer ya, yang informasinya itu saya dapat juga dari media sosial. Jadi saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan, dan saya juga meminta maaf kalau masih banyak yang salah. Ya, kalau kalian suka dengan video saya, tolong didukung dengan like dan subscribe. Jika kalian tidak suka, tolong diabaikan aja. Ya, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita lihat videonya biar kalian kaget. Betapa pentingnya sholat. Dalam sholat kita sudah melakukan 5 rukun Islam. Di salat kita membaca salat. Betapa pentingnya sholat, sehingga semua rukun Islam itu ada pada sholat. Di salat kita membaca syahadat. Di salat kita berzakat, menzakatkan waktu kita yang seharusnya digunakan untuk hal lain, kita gunakan untuk sholat. Di sholat juga kita berpuasa, karena dalam sholat dilarang makan dan minum. Di sholat juga kita berhaji, karena sama-sama menghadap ke Ka'bah. Sebarkan konten-konten dakwah agar kita semua mendapatkan hikmah dan pahalanya. Ibu bapak kalau dapat konten-konten dakwah, sebarkan, kirim 1000 orang yang terima. Kalau ada yang mengamalkan 5 orang, selama 5 orang itu amalkan, bapak dapat pahala seperti pahalanya penceramah tanpa mengurangi pahala penceramah. Sujud yang benar yang akan dijelaskan oleh Ustadz Hadi Hidayat. Yang jadi masalah, Nabi bilang gini, kalau Anda sujud, jangan sujud seperti unta, dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang hadis Wa'il. Hadis Abu Hurairah, kalau Anda sujud jangan duduk seperti unta, jangan sujud seperti unta, dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Yang jadi Ini penyebab kenapa kita kesiangan dalam sholat subuh. Penyebab kenapa kita sering kesiangan ketika sholat subuh itu tidak lain tidak bukan jawabannya karena dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Apa yang membuat hati ini tertutup? Jawabannya, bima kanu yaksibun. Maka kanu yaksibun. Karena sebab apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Ada seseorang bermaksiat, maksiat ini kecil, dianggapnya remeh, tapi cukup membuat orang ini terhalang dari bangun sholat subuh selama 1 pekan. Gara-gara dosa nih. Maka coba di cross-check lagi. Kalau kita kesiangan bangun sholat subuh, atau bahkan nggak bangun sholat subuh, atau bahkan ketinggalan sholat subuh, coba dicek. Dosa apa di malam harinya yang kita lakukan sehingga membuat kok di waktu subuh kita terhalang dari sholat subuh. Termasuk juga apa yang membuat kita kok terhalang dari hadir ke kajian. Boleh ditanya sama diri kita sendiri. Ada dosa apa yang kita lakukan sampai-sampai kok kita terhalang dari kebaikan. Setelah Anda melihat video ini, apakah Anda yakin tetap akan ingin berselingkuh? Lu yakin lu gak akan pernah selingkuh? Tidak. Oh iya? Tidak. Kenapa lu bisa yakin begitu? Saya ingin bertanya kepada Anda, dosa nomor 1 di Islam itu apa? Zina. Salah satu dosa. Kalau yang nomor 1 tuh musyrik. Ya, musyrik itu adalah menyekutukan Tuhan. iya, menduakan. Menduakan. Ya, selingkuh itu ya dosa nomor 1. Oke. Jadi menurut saya, entah apapun yang orang omongin ke saya, di mata saya itu dosa terbesar cuma 2. Pertama musyrik, yang kedua munafik. Jadi Dan sama-sama 2 itu. Yang satu menyekutukan, menduakan Tuhan, yang satu menduakan wajahnya sendiri. Iya kan? Munafik kan gitu kan. iya, dan biasanya orang yang mukanya 2 kelakuannya kayak tai. Karena bahasa Inggrisnya muka 2 itu faces. Oh, Iya, faces. iya, masih Faces- ada itu ya. faces itu tai. Iya. Ini sedikit penjelasan tentang surga dan neraka bersama Habib Jafar Assegaf. Jadi neraka itu bukan karena Tuhan maha pemarah, bukan karena Tuhan maha dendam. Cinta itu justru melahirkan neraka. Neraka itu lahir dari Tuhan yang maha cinta. Saya kasih contoh, orang yang sakit,
Maka ketika kita diberikan segala nikmat makanan atau minuman, akan hambar, nggak akan terasa. Maka untuk kita bisa merasakan kenikmatan makanan dan minuman itu, kita harus diobati, karena obat itu pahit. Nah, begitulah konsep neraka. Tuhan sebenarnya ingin semua orang pergi ke surga, tapi kalau dia memiliki masalah, sakit dalam hati dan pikirannya, dia tidak akan merasakan nikmatnya surga. Maka ya udah, Tuhan masukkan ke neraka untuk seperti diobati. Pahit memang, tapi agar kamu bersih sehingga kamu bisa merasakan surga itu dengan penuh kenikmatan. Lakukan ini saat malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu kita memperbanyak membaca Yasin, membaca zikir, membaca sholawat, dan juga kita yang sering kita baca yaitu daripada guru-guru kita baca yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami pada bulan Ramadan. Insyaallah kita bertemu di bulan suci Ramadan yang mulia, dan kita akan merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan yang sangat luar biasa bersama keluarga kita, insyaallah. 3 keistimewaan sholat tahajud. Kita dengar penjelasannya. Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya 3 keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang akan menjadi pelindung terbaik bagi orang-orang yang sholat tahajud. Lakukan ini jika istri Anda berselingkuh. Jangan merendahkan diri di hadapan wanita. Mengajak Anda untuk punya prinsip dalam hidup. Wibawa, pemimpin rumah tangga. Dibutuhkan, kita butuh. Tidak dibutuhkan, ya sudah. Masih banyak gantinya. Dia mau ganti laki-laki lain, silahkan. Ahlan wa sahlan. Allah akan gantikan penggantinya yang lebih baik. Dan itu harus bisa kita punya prinsip. Jelas haram kalau ada seorang istri hanya karena masalah suaminya kekurangan ekonomi mau berhubungan sama laki-laki lain. Wanita apa ini? Cinta itu pengorbanan, kasih sayang, bukan hanya pada saat mampu kemudian disayang, pada saat tidak mampu kemudian ditinggal. Subhanallah. Memang dalam kehidupan kita ada naik turunnya, dan makna cinta adalah pengorbanan. Ini yang Allah lakukan setelah Nabi Yunus bertaubat. Disitulah Nabi Yunus bertaubat, disitulah Nabi Yunus minta ampun, bertasbih kepada Allah. Baru kemudian Allah selamatkan Yunus ke pantai, lalu Allah beri lagi umat untuk didakwahi oleh beliau, dan beliau mulai berlapang dada akan gangguan mereka. Akhirnya Allah lipat gandakan kesuksesan Nabi Yunus dan mendapatkan umat yang sangat banyak. Ini artinya modal utama para anbiya adalah syarhus sadar. Dengan berbagai macam skenario yang Allah bikin, Nabi Yunus dilapangkan dadanya dengan pelajaran dimakan ikan. Baru setelah itu beliau jadi paham tentang arti lapang dada. Nabi Musa dilapangkan dadanya dengan adegan doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya. Nabi Muhammad dilapangkan dadanya menurut surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah dengan 2 adegan. Satu adegan pembedahan dada beliau ketika beliau berusia 10 tahun. Satu lagi adegan, ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang beberapa kurang dari itu. Satu lagi adegan dibedah dadanya Nabi Muhammad ketika mau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. 2 kali. Ini alasan kenapa Nabi Yunus diuji oleh Allah ditelan ikan. Nabi Yunus berdakwah di Mesir sekian tahun, lalu mereka menolak dakwah Nabi Yunus, malah memfitnah Nabi Yunus, malah berbuat makar kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus merasa kecewa kepada mereka dan meninggalkan mereka. Kecewa dan meninggalkan. Kalau kecewa udah biasa, sedih udah biasa, tapi meninggalkan ini baru namanya udah sempit dadanya. Meninggalkan mereka, ternyata Allah nggak ridho dengan pilihan Nabi Yunus. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberi Nabi Yunus pelajaran. Pelajarannya, Nabi Yunus singkat cerita dimakan oleh ikan hut. Ada yang bilang nun, ada yang bilang paus, ada yang bilang apa segala macam, pokoknya ikan aja. Dimakan sama ikan. Kemudian ikan itu membawa Nabi Yunus ke kedalaman laut yang luar biasa, sampai ke kedalaman yang tidak masuk cahaya. Ke kedalaman yang tidak masuk cahaya, karena ada paus tertentu yang dia berenang di kedalaman yang manusia nggak akan sampai ke sana, yang nggak akan tembus cahaya matahari, sehingga disebut oleh ulama dengan istilah fi zulumatin salas, di dalam 3 kegelapan: gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Sebegitu mulianya Allah, Allah itu maha penerima taubat.
Begitu banyak nikmatnya Allah Bapak Ibu sekalian, kita berbuat maksiat, pelanggaran-pelanggaran, tapi Allah masih bisa memberikan kita oksigen gratis, cahaya masih bisa ditangkap oleh mata kita, telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mengetahui apa yang diinginkan oleh kita. Setelah bertahun-tahun berbuat dosa, dengan taubat kepada Allah, Allah bisa ampuni. Itu luar biasa. Nikmat Allah tidak bisa terhitung. Rugilah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu tahu bagaimana nikmatnya keimanan yang ada dalam hati kami ini, sehingga kami bisa menangis dan kami bisa merasakan dekatnya dengan Allah, bahkan merindukan surga dan selalu merasa diri jauh dari neraka. Maka niscaya mereka akan membelah dada-dada kami dan mengambil keimanan itu, karena mereka tidak akan pernah merasakannya. Keimanan akan membuat makanan sederhana menjadi mewah, tidur di tempat yang biasa akan menjadi nyaman, bahkan cobaan seberat apapun menjadi kecil buat kita. Ini cara Allah menolong kita. Kita dengar penjelasannya bersama Ustaz Hanan Attaqi. Sudah menolong hati. Ternyata kadang Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya. Yang lebih hebat lagi, Allah menolong seseorang dalam masalah dengan cara menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah. Masalahnya nggak diangkat sama Allah, tapi hatinya dikuatkan, sehingga dia tidak pernah mengeluh, nggak pernah berputus asa, nggak pernah menjadi orang yang lemah, kemudian pundung kepada Allah. Enggak. Berarti Allah sudah menolong hatinya, dan buat dia itu kadang lebih baik daripada kita yang hanya menonton dari luar. Ini adalah kisah orang yang ikhlas bersedekah. Kita dengar kisahnya bersama Ustaz Hanan Attaqi. Akhirnya dia merasa sepertinya yang pertama dia sedekah kepada pencuri, kedua dia sedekah kepada pezina, ketiga dia sedekah kepada orang kaya. Sehingga akhirnya dia merasa sepertinya Allah tidak mengabulkan keinginannya. Malam keempat dia tidur dan dia bermimpi. Dalam mimpinya Allah mengutus kepada laki-laki ini seorang malaikat untuk memberitahu kepada dia tentang sedekahnya. Malaikat ini mengatakan, "Ya fulan, sedekahmu yang pertama Allah terima. Karena ketika kamu bersedekah kepada pencuri, itu telah menghalangi dia dari mencuri, karena dia tidak butuh lagi mencuri untuk mendapatkan harta. Sedekahmu yang kedua juga Allah terima, karena lewat sedekahmu, kamu telah menghalangi seseorang dari berzina, karena dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan sehingga tidak perlu berzina. Sedekahmu yang ketiga juga Allah terima, karena dengan sedekahmu, kamu telah menyadarkan orang kaya yang kikir, sehingga sekarang dia menjadi orang kaya yang dermawan." Ini adalah penjelasan dari hadis innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung kepada niat.